Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Let's go. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Pancasila, yaitu makna dan juga simbol Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila, aturan, hak, dan juga kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, hingga contoh penerapannya, pengertian norma, dan juga berbagai jenis norma. Langsung saja kita simak videonya. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya lima dan juga sila yang artinya sendi, asas, dasar, atau peraturan. Maka dari itu, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dilambangkan dengan burung Garuda. Bukan tanpa alasan kenapa burung Garuda digunakan sebagai lambang negara Indonesia. Karena burung Garuda adalah raja dari segala burung dan melambangkan gerak dan juga kekuatan yang dinamis dari sayapnya yang mengembang. Setiap bagian dari burung Garuda selalu memiliki makna dan juga berwarna emas yang melambangkan keagungan, warna putih pada perisai yang melambangkan keberanian dan kesucian, warna hijau pada pohon beringin dan kelopak tangkai pada padi dan kapas bermakna kesuburan. Selanjutnya yaitu pada 17 helai bulu yang ada pada sayapnya yang melambangkan tanggal kemerdekaan, serta pada lehernya yang berjumlah 45 dan pangkal ekornya yang berjumlah 19 yang melambangkan tahun kemerdekaan, dan 8 helai pada ekornya yang melambangkan bulan kemerdekaan, yang berarti pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal kemerdekaan negara Indonesia, serta pada perisainya yang melambangkan setiap sila-sila Pancasila, dan pada kaki burung Garuda yang mencengkram pita yang bertuliskan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki warna emas karena melambangkan kemegahan dan juga kejayaan. Selanjutnya yaitu makna dan simbol pada setiap sila-sila Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan sebuah bintang yang bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh sebuah rantai yang berjumlah 17 dan saling menyambung yang melambangkan generasi penerus turun-temurun, dan pada bagian rantai yang berbentuk lingkaran yang melambangkan perempuan, sedangkan pada rantai yang berbentuk sepersegi melambangkan laki-laki. Keduanya saling terhubung dan membentuk kesatuan yang menandakan hubungan antar manusia yang setara dan saling membutuhkan. Lalu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin yang melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung, dan pohon beringin memiliki akar tunggal yang besar yang melambangkan persatuan bangsa, sedangkan pada cabang dan daunnya yang rimbun itu sebagai rumah yang menaungi rakyat Indonesia yang tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan budaya. Lalu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng, karena banteng merupakan hewan yang hidup berkelompok, yaitu melambangkan semangat bermusyawarah. Selanjutnya pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi merupakan pangan sedangkan kapas merupakan sandang, dan keduanya itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya yaitu penerapan Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat diterapkan di lingkungan keluarga dengan menghargai keluarga yang berbeda agama dan juga membaca doa sebelum makan bersama. Di lingkungan sekolah bisa diwujudkan dengan melakukan doa sebelum pelajaran dimulai dan menghormati teman yang berbeda agama.
serta di lingkungan masyarakat kita bisa menghormati antar umat beragama. Selanjutnya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab dapat diterapkan di keluarga, yaitu seperti adil kepada anak dalam hal apapun. Dan di lingkungan sekolah, guru bisa mengajarkan muridnya dengan adil tanpa memandang latar belakangnya. Dan di lingkungan masyarakat bisa membentuk solidaritas, kepedulian, dan menolak diskriminasi seperti membantu warga yang mengalami bencana tanpa memandang bulu. Selanjutnya pada sila ketiga dengan bunyi persatuan Indonesia di lingkungan keluarga bisa diwujudkan dengan makan bersama, membantu satu sama lain, karena hal itu bisa membiasakan komunikasi terbuka dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Dan di lingkungan sekolah bisa diterapkan dengan upacara bendera ataupun kerja kelompok. Di lingkungan masyarakat seperti gotong royong atau bermusyawarah. Lalu pada sila keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di lingkungan keluarga kita bisa melibatkan anak dalam mengambil keputusan, contohnya seperti menentukan tujuan liburan atau menentukan tugas rumah. Dan di lingkungan sekolah bisa melalui pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Sedangkan di lingkungan masyarakat kita bisa melalui pemilu atau musyawarah desa. Selanjutnya pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di lingkungan keluarga kita bisa menerapkannya seperti adil dan berbagi, baik dari segi barang ataupun tugas rumah. Sedangkan di lingkungan sekolah, siswa berhak mendapatkan fasilitas yang sama untuk belajar. Dan di lingkungan masyarakat, yaitu dengan pemerataan pembangunan, program bantuan sosial, dan juga akses kesehatan. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Awal muncul Pancasila itu bermula dari sidang BPUPKI, di mana pada saat itu bangsa Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda dan juga Jepang. Setelah Jepang mulai mendesak dalam Perang Dunia Kedua, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Maka dari itu Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Di sidang ini membahas tentang dasar negara Indonesia dengan 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo menyampaikan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan antara pemerintahan dan juga rakyat. Sedangkan Soekarno mengusulkan 5 dasar yang diberi nama Pancasila. Dari usulan Soekarno inilah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila dikenal sebagai pedoman yang mengarahkan kita dalam menghadapi kerumitan kehidupan masyarakat yang beragam. Dan setiap silanya mengandung nilai yang universal untuk dijadikan landasan moral ataupun etika. Pada sila pertama menekankan pentingnya religius, sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, sila ketiga pentingnya rasa kebangsaan di tengah keberagaman, dan sila keempat mengajarkan fondasi demokrasi Indonesia yang berlandaskan musyawarah. Sedangkan sila kelima menegaskan cita-cita untuk kesejahteraan bersama. Materi berikutnya yaitu tentang aturan, hak, dan juga kewajiban. Tentu saja sebagai warga negara, kita memiliki aturan, hak, dan juga kewajiban baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur perilaku seseorang agar tercipta ketertiban, kedisiplinan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dan hak adalah segala sesuatu yang pantas atau layak diterima seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang agar haknya dapat diterima dan kehidupan berjalan tertib. Selanjutnya yaitu penerapan aturan, hak, dan kewajiban baik di lingkungan keluarga, sekolah,
maupun masyarakat. Penerapan aturan di lingkungan keluarga dapat diterapkan dengan tidak berkata kasar kepada orang tua, haknya yaitu mendapat kasih sayang, perlindungan, dan juga perhatian, dan kewajibannya yaitu membantu pekerjaan rumah dan menghormati orang tua. Penerapan aturan di lingkungan sekolah dapat diterapkan dengan tidak datang terlambat dan mengenakan seragam yang rapi. Haknya yaitu mendapatkan pengajaran dan fasilitas yang adil, serta kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati guru serta teman-temannya. Penerapan aturan di lingkungan masyarakat dapat diterapkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan haknya yaitu mendapatkan rasa aman dan juga lingkungan yang bersih, serta kewajibannya yaitu menjaga kebersihan, ikut gotong royong, dan taat peraturan daerah. Selanjutnya yaitu penerapan aturan, hak, dan juga kewajiban, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Penerapan aturan di lingkungan keluarga dapat diterapkan dengan tidak berkata kasar kepada orang tua. Haknya yaitu mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan juga perlindungan. Sedangkan kewajibannya yaitu membantu pekerjaan rumah dan menghormati orang tua. Penerapan aturan di lingkungan sekolah dapat diterapkan dengan datang tepat waktu, mengenakan seragam yang rapi, dan haknya yaitu mendapatkan pelajaran dan fasilitas yang adil, serta kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati guru serta teman-temannya. Penerapan aturan di lingkungan masyarakat dapat diterapkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan haknya yaitu mendapatkan rasa aman dan juga lingkungan yang bersih, serta kewajibannya yaitu menjaga kebersihan, mengikuti gotong royong, serta taat terhadap peraturan daerah. Selanjutnya yaitu pengertian norma dan juga jenis-jenis norma. Norma adalah perangkat ketentuan atau aturan yang disepakati bersama sebagai acuan bertingkah laku. Jika manusia hidup sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa adanya acuan atau aturan, maka negara akan hancur. Banyak jenis norma diantaranya seperti agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Norma agama dibuat untuk menjadi pedoman bagi manusia yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Pelanggaran pada norma ini bukan hanya terkena sanksi sosial, tetapi juga dianggap sebagai dosa. Norma kesusilaan yaitu mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga etika, seperti jujur, sopan, dan menghormati orang lain. Jika melanggar norma ini, maka dianggap tidak bermoral.